Jadi kita sebagai anak bangsa Indonesia, kita sebagai insan hamba Tuhan, kita harus paham, kita ingin berkuasa. Kita ingin berkuasa. Jangan dipelintir, ya, diutuh, rekam ucapan saya. Jangan dipelintir, nanti dipotong. Prabowo ingin berkuasa. Anies Mata ingin berkuasa. Yusril ingin berkuasa. Iya, kita ingin berkuasa dengan seizin rakyat kita. Kita ingin berkuasa untuk berbuat baik. Kita ingin berkuasa untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita ingin berkuasa untuk menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Kita ingin berkuasa untuk menjamin tidak ada anak Indonesia yang lapar. Tidak ada anak Indonesia yang tidak bisa minum susu. Tidak ada orang Indonesia tidak bisa berobat. Dan tidak ada lagi orang-orang sepuh, orang-orang tua yang harus bekerja dengan tidak menentukan apa penghasilannya. Itu keinginan kita. Karena itulah kita ingin berkuasa, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur bahwa 78 tahun kita merdeka, ratusan tahun kita berjuang untuk bebas dari penjajahan. Bukan kita ke negara lain, bangsa-bangsa lain ke kita. Bukan kita yang mengusik orang lain, mereka datang ke kita. Mereka datang ratusan tahun, mereka ambil kekayaan kita. Kita berhasil merebut kekuasaan dan kita mendirikan sebuah republik. Dan sekarang melalui perjuangan yang berat, ratusan tahun kita diadu domba, divida et impera, pangeran lawan pangeran, sultan lawan sultan, suku lawan suku, kelompok etnis lawan kelompok etnis, terus tidak ada berhentinya. Alhamdulillah, pemimpin-pemimpin pendiri bangsa kita melalui pasang surut, melalui kesulitan, melalui hambatan, melalui tantangan kita berhasil terus mengatasi krisis demi krisis. Dan tadi selalu terjadi kearifan. Tidak kita teruskan dendam, benci, persaingan kita anggap sesuatu yang wajar. Kita selalu berusaha menghindari konflik. Karena ternyata itulah pelajaran sejarah peradaban manusia. Kemakmuran hanya bisa datang dengan kerjasama antara pemimpin-pemimpin bangsa itu. Kalau kita sekarang tidak mau belajar dari sejarah itu, terutama kelompok pemimpin, kalau kita sekarang masih mau mengutamakan kepentingan kelompok, kepentingan pribadi, kepentingan golongan, saya kira akan kecewa rakyat kita semuanya. Rakyat Indonesia sebagaimana rakyat-rakyat lain di dunia mendambakan, menuntut sebenarnya pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang arif. Terima kasih tadi penghormatan diberikan kepada saya juga merasa selalu saya serba kurang. Saya selalu bertanya kepada diri saya, apakah saya mampu menerima harapan yang begitu besar dari banyak kalangan. Tetapi sebagai seorang
anak bangsa yang dari sejak muda saya telah bersumpah untuk memberi jiwa dan raga saya untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Karena itulah saya terus berjuang, karena itulah saya hari ini datang, saya berani menerima dukungan saudara-saudara. Seorang pejuang politik agak berbeda sedikit dengan hanya sekedar politisi. Saya percaya dari sepak terjang kawan-kawan saya yang saya lihat di sini, karena saya kenal cukup lama. Saya Pak Anies Mata, saya kenal lama. Fahri Hamzah lebih lama lagi. Dari sejak menjadi mahasiswa, anak muda, ya kan? Yang rodo-rodo, dulu sering provokasi, sampai sekarang masih rodo provokator. Tapi saya lihat ada benang, ada suatu idealisme, ada suatu cita-cita. Saya kenal Pak Yusril, saya kenal, ini kawan-kawan lama semua saya kenal lama. Ada cita-cita, ada kehendak, ingin berbuat yang baik, ingin memperbaiki yang kurang baik. Ini yang saya lihat. Dan karena itu, saya berani menerima dukungan saudara. Sebagaimana saya menerima dukungan dari partai-partai lain yang saya pernah anggapkan dukungan itu memang ikhlas dan tulus. Tapi saudara-saudara, ya, memang yang maha besar, maha kuasa selalu memberi kepada kita petunjuk-petunjuk dan membuat kita belajar terus. Jadi saya terus terang saja, benar. Di mana-mana saya katakan profesi saya tadinya diutamakan di bidang pertahanan, keamanan. Jadi kalau soal pertahanan, soal militer, soal perang, Prabowo Subianto masih bisa ngajar lah. Kadang-kadang junior saya yang masih aktif kaget. Saya masih bisa ngajar taktik regu, taktik peleton masih saya bisa ngajar. Tapi kalau politik memang saya harus banyak belajar. Terus saya belajar, sampai hari-hari ini pun saya belajar. Di bidang politik, kita tidur malam, apa itu, hati kita kadang-kadang dak-dikduk. Apa terjadi besok pagi? Tapi karena kita sudah banyak mengalami dan kita kembali semua, kita pasrah, kita jalankan apa yang kita merasa itu benar.